Assalamualaikum teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 9, yaitu pada bab ketiga mengenai kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia pada subbab hakikat dan teori kedaulatan. Materi tersebut akan dijelaskan oleh Bapak Dodi Petra. Beliau adalah guru PPKN di SMP 22 Solok Selatan. Sebelum menyaksikan video ini, bagi yang belum subscribe, tombol merah di bawah silakan di subscribe dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial kita masing-masing. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita persilakan kepada Bapak Dodi Petra. Silakan Pak, dijelaskan mengenai materi kita pada video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini bisa memahami dari penjelasan Bapak. Terima kasih Dafa. Bapak akan mencoba menjelaskan mengenai materi tentang hakikat dan teori kedaulatan. Semoga Ananda semua yang menyaksikan video ini dapat memahami materi yang Bapak sampaikan dalam video ini. Yang pertama kita bahas di sini adalah tentang pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Jadi di sini dapat kita jelaskan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur pemerintahan negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Sifat-sifat dari kedaulatan itu ada 4, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Asli berarti kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Permanen berarti kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti di dalam negara tersebut. Yang ketiga, tunggal artinya adalah kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain maupun negara lain. Yang keempat, tidak terbatas. Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Lalu, ada berapa bentuk kedaulatan itu yang dimiliki oleh sebuah negara, Pak? Baik Dafa dan Ananda yang menyaksikan video ini. Bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh negara itu ada 2, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur pemerintahan dan rakyatnya di dalam negerinya, atau dengan kata lain kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri. Dan yang kedua adalah kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan negara manapun. Contoh dari kedaulatan keluar suatu negara adalah mengadakan perjanjian dengan negara lain, ikut serta dalam organisasi-organisasi internasional, dan menyatakan perang dan perdamaian. Menyatakan perang apabila terjadi perebutan wilayah yang merupakan hak negara tersebut. Lalu tadi kan dibahas juga Pak mengenai teori-teori kedaulatan yang ada di dunia ini. Lalu berapa teori-teori kedaulatan yang kita kenal di dunia ini Pak? Mengenai teori kedaulatan ini, teori-teori kedaulatan yang kita kenal ada sebanyak 5 teori, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara itu berasal dari Tuhan, yang diberikan kepada pemimpin-pemimpin negara tersebut. Pemimpin-pemimpin negara tersebut yang akan menjalankan perintah-perintah Tuhan di dunia. Pelopor teori kedaulatan Tuhan ini adalah Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. J. Style. Yang kedua, teori kedaulatan raja.
Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara itu terletak di tangan raja. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Pelopor teori ini adalah Niccolo Machiavelli melalui karyanya yaitu Two Principles. Yang ketiga yaitu teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi itu terletak pada negara. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara. Pelopor teori ini yaitu Jean Bodin, F. Hegel, G. Jelinek, dan Paul Lamban. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Berdasarkan teori ini, kekuasaan pemerintah itu berasal dari hukum yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum, tidak boleh berlawanan dan bertentangan dengan hukum. Hukum menjadi panglima di suatu negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Pelopor teori ini adalah Hugo de Groot, Krabel, Immanuel Kant, dan Leon de Guy. Yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat memberikan kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat itu sendiri, dan penguasa tersebut harus melindungi dan mengedepankan hak-hak rakyat. Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat. Menurut Montesquieu, agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan harus dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Itulah kira-kira Dava mengenai pengertian kedaulatan, sifat kedaulatan, dan teori-teori kedaulatan yang ada di dunia. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini memahami materi dan bisa menjadikan materi yang kita jelaskan pada hari ini sebagai salah satu sumber belajar. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah penjelasan materi kita pada video kali ini, yaitu mengenai pengertian kedaulatan dan teori-teori kedaulatan. Apabila ada salah dalam menyampaikan materi, kalau ada kata yang tidak pada tempatnya, kami mohon maaf. Bagi yang ingin meninggalkan saran, tanggapan, dan juga komentar, silakan ditulis di kolom komentar, dan juga pertanyaan silakan. Dan juga jangan lupa subscribe tombol merah di bawah, like, komen, dan share video ini di media sosial kita masing-masing. Sampai ketemu di video berikutnya mengenai materi-materi pembelajaran tingkat SMP dan MTS. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.